Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan pada kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah yang disusun oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhabkan Asy-Syafi'i. Terbitan Darul Fikr pada jilid pertama, At-Tab'atul Ula, cetakan pertama tahun 2001 Masehi atau 1421 Hijriah. Pada halaman 492 tentang biografi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, di mana Ibn Hajar Al-Asqalani beliau mengutip riwayat dari jalur Usamah bin Zaid yang berkata, Taraktun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah, bahwasannya aku menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi karena beberapa keperluan. Faqala, di mana saat itu beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, Hadzani ibnai wabna ibnati, dua anak ini adalah putraku dan putra dari putriku. Kalimat ini dengan tegas tentunya menyatakan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dari jalur ibu, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam juga diambil nasabnya dari jalur ibu. Artinya adalah Al-Hasan dan Al-Husain adalah merupakan putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dari sisi ibu. Kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma ya Allah, inni uhibbuhuma, sungguh aku mencintai mereka. Fa ahibbahuma, maka cintailah mereka. Wa ahibba, dan cintailah man yuhibbuhuma, orang yang mencintai mereka. Artinya bahwa kecintaan kepada Al-Hasan dan juga Al-Husain merupakan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang pantas dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya muslim. Riwayat yang senada juga terdapat dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal pada jilid ke-12 halaman 360, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Hasanin, Nabi sallallahu alaihi wa alihi beliau bersabda untuk Imam Hasan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Wa ahibba man yuhibbuhu, dan cintailah orang yang mencintainya. Syu'aib Arnaud mengatakan dalam catatan kaki, Isnaduhu sahihun ala syartis shaykhain, sanadnya sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Riwayat lain yang membuktikan tentang kecintaan Rasulullah kepada Al-Hasan sebagaimana terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang dikomentari hadisnya oleh Al-Allama Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani, terbitan Maktabatul Ma'arif Ar-Riyadh, At-Tab'atu Tsaniyah, cetakan kedua tahun 2008 Masehi atau 1429 Hijriah. Kita perhatikan pada halaman 853, Haddatsani Abdullah bin Buraidah qala, berkata kepadaku Abdullah bin Buraidah, Sami'tu Abi Buraidah yaqul, aku mendengar Abu Buraidah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa
pada saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi yakhtubuna, menyampaikan khutbahnya di hadapan kami, idh ja'al Hasanu wal Husainu, tiba-tiba Al-Hasan dan Al-Husain datang, alaihima qamisan ahmaran, dengan mengenakan gamis yang berwarna merah. Yamshiani, yang keduanya berjalan, wa ya'thirani, dan jatuh terpleset. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi turun, minal minbar, dari minbarnya, yang dimana pada saat itu beliau sedang menyampaikan khutbah. Fahamalahuma, lalu menggendong keduanya, wa wada'ahuma, dan meletakkan keduanya, baina yadaihi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Jika kita ingin mengambil contoh ketika ada salah satu ulama sedang menyampaikan khutbahnya di atas mimbar, kemudian dia menghentikan khutbahnya dan turun dari mimbar, pastinya ada peristiwa yang besar. Sekarang apa yang terlintas di benak kita ketika Sayyidul Anbiya wal Mursalin sedang menyampaikan khutbahnya di hadapan para sahabat? Beliau meninggalkan mimbar hanya untuk menghampiri Al-Hasan dan Al-Husain. Kita dapat menyimpulkan seperti apakah kedudukan Al-Hasan dan Al-Husain. Tentunya kalau kita perhatikan riwayat ini menunjukkan bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wa alihi kepada keduanya, yaitu kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Di sini jelas menggambarkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi ingin menunjukkan kepada para sahabat yang hadir pada saat itu tentang kecintaan beliau, perhatian beliau kepadanya. Yang hal itu secara tidak langsung mengisyaratkan tentang kedudukan dan kemuliaan Al-Hasan dan Al-Husain di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana Syekh Albani mengomentari atau menilai riwayat tersebut. Albani mengatakan sahihun, artinya riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Inilah riwayat tentang keutamaan Al-Hasan khususnya dalam pandangan ulama muslimin. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan juga di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.